Syarif Hidayatullah dan Syarifah Mudaim sampai di Cirebon pada tahun 1475 Masehi. Syarifah Mudaim kemudian meminta izin kepada kakaknya, Pangeran Cakrabuana, yang saat itu menjadi pemimpin dari Keraton Pangkowati. Beliau meminta izin untuk tinggal di Pesambungan di dekat komplek Gunung Sembung, tempat dimakamkannya Syekh Nurjati. Bertempat di Gunung Sembung ini, pengguruan Islam Gunung Jati peninggalan Syekh Nurul Jati dilanjutkan oleh Syarif Hidayatullah. Pengguruan Islam Gunung Jati ini merupakan pondok pesantren tempat Pangeran Cakrabuana dan Rara Santang atau Syarifah Mudaim dulu menimba ilmu agama Islam kepada Syekh Nurjati. Dalam tahun-tahun pertama memulai tugas dakwahnya di Cirebon, Sunan Gunung Jati berperan sebagai guru agama menggantikan Syekh Nurjati. Setelah beberapa lama bergaul dengan masyarakat, ia mendapat gelar atau sebutan Syekh Maulana Jati yang sehari-harinya disebut Maulana Jati. Selain di Dukuh Sembung, Pesambangan, beliau juga berdakwah di daerah Babatan, sekitar 3 km dari Dukuh Sembung. Setelah beberapa lama tinggal di Dukuh Sembung, Syarif Hidayatullah memperluas medan dakwahnya hingga ke Banten. Pada tahun 1479 Masehi, Syarif Hidayatullah menikah dengan Nyai Ratu Pangkowati yang merupakan anak pamannya, Pangeran Cakrabuana. Dan selanjutnya, kepemimpinan Keraton Pangkowati diserahkan kepada Syarif Hidayatullah sebagai Sultan Cirebon yang diberi gelar Sinuhun Kanjeng Susuhunan Jati Purba, Panetep Panata Agama Aulia Allah, Kutubi Zaman Khalifatur Rasulullah. Berita tentang tampilnya seorang mubalek asal kota Ismailiyah sebagai pemimpin negeri Cirebon terdengar oleh Kesultanan Demak yang baru setahun berdiri sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kesultanan Demak kemudian mengundang Syarif Hidayatullah dan akhirnya terjalin persahabatan antara Demak dan Cirebon dan beberapa daerah lain yang sudah beragama Islam. Raden Padah sebagai Sultan Demak dan para mubalek yang tergabung dalam Dewan Mubalek Wali Songo yang kemudian mengenal Syarif Hidayatullah menetapkan Syarif Hidayatullah sebagai penguasa nagari Caruban dan sebagai panatagama Rasul di tanah Pasundan. Panatagama di sini berarti Syarif Hidayatullah berperan sebagai ulama penyebar agama Islam. Dan Pasundan yang dimaksudkan adalah tanah Sunda atau daerah Jawa Barat. Pengakuan serta pengangkatan Syarif Hidayatullah sebagai Sultan Cirebon berlanjut ketika Syarif Hidayatullah bermusyawarah untuk membangun Masjid Agung Demak dan pengembangan Islam di tanah Jawa. Syarif Hidayatullah kemudian ditetapkan sebagai Sunan Cirebon yang bergelar Sunan Gunung Jati. Pengaruh Islam di Cirebon tidak lepas dari kegiatan perdagangan di Pelabuhan Muara Jati, karena tidak dapat disangkal bahwa Cirebon merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar bangsa. Letak Cirebon yang di antara Jawa Tengah dan Jawa Barat membuat Cirebon berperan sebagai jembatan antara kebudayaan Jawa dan Sunda. Kemudian selain itu, peninggalan purbakala membuktikan bahwa Cirebon telah berhubungan pula dengan budaya luar seperti Arab, India, Cina, dan Eropa. Akan tetapi, sebelum Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Cirebon, proses Islamisasi yang dilakukan oleh Haji Purwa, Syekh Nurjati, dan Pangeran Cakrabuana atau Walang Sungsang hanya di dalam Cirebon karena pengaruh Hindu masih kuat di luar Cirebon. Kerajaan Pajajaran bahkan membuat aturan ketat untuk melarang pedagang Islam terlalu banyak masuk ke wilayah Cirebon. Hal ini berbanding terbalik ketika Sunan Gunung Jati sampai di Cirebon. Kondisi kehinduan secara bertahap berubah menjadi suasana keislaman hingga lahirnya Kesultanan Cirebon. Pengaruh Sunan Gunung Jati sebagai penyiar agama tentu memiliki peranan besar dalam pengislaman Cirebon, terlebih setelah Cirebon memerdekakan diri dari pengaruh Pajajaran dan menjadi kesultanan yang merdeka dengan Sunan Gunung Jati sebagai sultan pertamanya. Banyak metode yang digunakan oleh Sunan Gunung Jati untuk menarik minat masyarakat agar memeluk agama Islam, mulai dari perdagangan, perkawinan, jalur politik, dakwah, hingga penaklukan. Kesuksesan Sunan Gunung Jati dalam mengislamkan tanah Sunda tidak lepas dengan metode yang digunakan oleh para wali di Jawa Timur dan Jawa Tengah, yaitu dengan pendekatan metode struktural dan metode kultural. Pada waktu-waktu tertentu, para wali ini bertemu dan bermusyawarah di Demak, Tuban, atau Cirebon.
Pertemuan ini biasanya membahas mengenai perkembangan Islam di tempat masing-masing wali mengemban tugas. Karena medan dan tantangan di setiap daerah berbeda-beda, maka metode yang digunakan para wali pun juga berbeda-beda. Pembagian tugas yang berbeda menjadi ciri khas tersendiri dalam pengislaman yang dilakukan Wali Songo. Keseluruhan metode itu menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengislaman di tanah Jawa dari pengaruh Hindu-Buddha. Kebijaksanaan para wali menyiarkan agama Islam dengan memasukkan unsur-unsur pendidikan dan kebudayaan sangat mudah diterima oleh masyarakat, sehingga Islam tersebar luas ke seluruh Nusantara. Pembagian kerja antara para anggota Wali Songo diantaranya adalah sebagai berikut. Sunan Ampel menyusun aturan-aturan syariat Islam bagi orang-orang Jawa. Sunan Gresik mengubah pola motif batik, lurik, dan perlengkapan kuda. Sunan Mojo Agung menyempurnakan masakan, makanan, usaha, dan peralatan pertanian, serta barang pecah belah. Sunan Gunung Jati menyusun doa atau pengobatan batin, firasat, jambi-jambi atau pengobatan lahir, dan hal-hal yang berkenaan dengan urusan pembukaan hutan, transmigrasi, ataupun pembukaan desa baru. Sunan Giri menyusun peraturan-peraturan tata kerajaan, tata istana, atau protokoler kerajaan Jawa, mengubah perhitungan-perhitungan tahun, bulan, windu, masa, dan memulai pembuatan kertas. Sunan Bonang menciptakan aturan-aturan serta kaidah keilmuan dan mengubah instrumentasi gamelan, lagu, dan nyanyian. Sunan Derajat mengubah bentuk rumah, alat angkutan seperti tandu dan joli. Sunan Kalijogo berkreasi pada lagu, langgam, serta gending seperti yang dilakukan oleh Sunan Bonang. Sunan Kudus mengubah bentuk persenjataan, perawatan pertukangan besi dan emas, serta menciptakan pedoman pengadilan dan perundang-undangan yang berlaku bagi masyarakat Jawa. Menurut Syekh Ali Mahfud, bahwa menurut tuntunan Rasulullah, dakwah harus dibina di atas 4 dasar pokok, yaitu Al-Huluj Balaghah, alasan yang jitu; Al-Asalibul Hakimah, susunan kata yang bijaksana dan penuh hikmah; Al-Adabus Samiyah, sopan santun yang mulia; dan Asyiasatul Hakimah, siasat yang bijak. Keempat prinsip dakwah ini pada dasarnya telah diterapkan oleh para Wali Songo, termasuk juga Sunan Gunung Jati dalam mengislamkan Cirebon dan wilayah Sunda, juga mengaplikasikan keempat aspek tersebut dalam metode struktural dan kultural. Metode struktural. Keberhasilan dakwah Wali Songo juga tidak lepas dari latar belakang mereka sebagai seorang terpandang ataupun bangsawan. Begitupun juga Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki garis keturunan yang baik dari ayah maupun ibu, tentu dengan sendirinya mempunyai status sosial yang tinggi. Kedudukan sebagai sultan dan kesolehan yang dimiliki merupakan faktor pendukung dakwahnya. Kemapanan ekonomi, jabatan, dan kesalehan yang dimiliki Sunan Gunung Jati memungkinkan untuk memobilisasi masyarakat agar masuk ke agama yang dibawanya, yaitu agama Islam. Selain itu, Sunan Gunung Jati juga didukung oleh aspek organisasi, yaitu Wali Songo yang secara efektif dijadikan sebagai organisasi dan alat kepentingan dakwah, sebagai siasat yang tepat untuk mempercepat tersebarnya ajaran agama Islam. Perkumpulan Wali Songo ini memiliki kekuatan untuk menggerakkan Islam ke arah yang lebih maju dengan berbagai metode dakwah yang jitu. Khususnya di Cirebon, perkembangan Islam sangat mutlak terjadi, di mana secara nyata Sunan Gunung Jati mengubah negeri Cirebon menjadi Kesultanan Cirebon yang merdeka dari pengaruh Pajajaran. Metode kultural. Selain sebagai sultan, dalam naskah-naskah tradisi Cirebon, dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati memiliki metode dakwah yang khas, terutama dalam bidang kesehatan, yaitu tampil sebagai seorang tabib. Pengobatan lahir harus diatasi dengan obat-obatan madiyah atau lahiriah, seperti daun-daun dan akar-akaran. Kemudian, pengobatan batin diatasi dengan pengobatan spiritual yang awalnya menggunakan jampi-jampi atau mantra-mantra, diubah oleh Sunan Gunung Jati menggunakan doa-doa yang sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Pengobatan Sunan Gunung Jati mungkin terdengar biasa, tetapi pada zamannya sangat mungkin seorang tabib adalah merupakan orang yang berilmu, sehingga mampu mempengaruhi masyarakat. Sunan Gunung Jati juga dikenal dengan seorang ulama syariat dan juga ulama tasawuf.
Oleh karenanya, beliau juga diyakini menjalankan dakwah dengan jalur tasawuf, di mana inti ajarannya adalah pemujaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik lahir maupun batin. Cara berdakwah dengan metode tasawuf dianggap sangat efektif dan mudah diterima masyarakat. Sunan Gunung Jati tidak menghapus kebudayaan masyarakat Cirebon yang sudah lama kental dengan ajaran-ajaran Hindu-Buddha, akan tetapi menyempurnakannya, melengkapi dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Secara halus, nilai-nilai Islam diajarkan Sunan Gunung Jati dengan keberagaman kultur yang ada di Cirebon. Salah satunya, ajaran Sunan Gunung Jati, yakni 4 tingkatan ibadah: syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat, yang dimasukkan ke dalam bentuk kesenian agar mudah diterima oleh masyarakat. Ajaran tersebut adalah: untuk syariat, dilambangkan dengan wayang, yang mana wayangnya merupakan bentuk perwujudan dari manusia, dan dalangnya adalah simbol daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarekat disimbolkan dengan barong, hakikat disimbolkan dengan topeng, dan makrifat disimbolkan dengan ronggeng. Keempat kesenian yang mengisyaratkan sebagai 4 tahapan dalam Islam tadi adalah 4 jenis pertunjukan kesenian yang sangat dikenal masyarakat Cirebon pada waktu itu. Kemudian, dakwah Sunan Gunung Jati juga disampaikan melalui pepatah Babiteh yang disampaikan melalui lisan ke lisan. Unsur dari pepatah Babiteh Sunan Gunung Jati ini bernilai ketakwaan dan keyakinan, kedisiplinan, kearifan, kebijaksanaan, serta kesopanan dan tata krama. Metode dakwah Sunan Gunung Jati yang melalui pepatah Babiteh adalah yang paling sering dijumpai di kalangan masyarakat. Bahkan di kompleks makam Gunung Jati sekarang masih banyak tulisan pepatah Babiteh yang masih dilestarikan oleh para penduduk sekitar. Sebelum Sunan Gunung Jati meninggal, semua persoalan kesultanan diserahkan kepada anaknya dan orang-orang kepercayaannya. Beliau menikmati sisa hidupnya dengan tenang dan mengajarkan ajaran-ajaran agama Islam kepada para muridnya. Untuk Kesultanan Cirebon diserahkan kepada putranya Pangeran Pasarean. Daerah Banten diserahkan kepada putranya Pangeran Sabakingking. Untuk daerah Jakarta diserahkan kepada Rala Lahut. Daerah Pajajaran diserahkan kepada pamannya Haji Dzulaiman. Sedangkan Tegal diserahkan kepada Raja Sanggara. Salah satu pendapat mengatakan Sunan Gunung Jati wafat pada usia 89 tahun. Beliau dimakamkan di Desa Astana, tepatnya di Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Kompleks pemakaman Sunan Gunung Jati terdapat 2 bagian yang dipisahkan oleh Jalan Raya Cirebon, Jakarta. 2 bagian tersebut menempati 2 buah bukit, yaitu Bukit Gunung Sembung yang ditempati oleh makam-makam Kesultanan Cirebon keturunan Sunan Gunung Jati. Sedangkan di bukit lain, yakni Bukit Gunung Jati, ditempati makam para agamawan yang berperan dalam islamisasi Cirebon awal, seperti Syekh Datuk Kafi, Sultan Nurbuat, Sultan Sena Muhammad Jamaluddin, Saifuddin Matangaji, Sultan Madureja, dan makam Sultan Muhammad Tajul Arifin, dan lain sebagainya. Kompleks makam Sunan Gunung Jati terdiri dari 10 halaman, dan makam Sunan Gunung Jati berada di halaman paling atas, yakni pada halaman ke-10 beserta keluarganya. Semoga Allah menempatkan Sunan Gunung Jati di tempat yang terbaik dan membalas jasa-jasa beliau dengan balasan yang terbaik. Amin. Wallahu a'lam bishawab.